Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan hasil penelitian tim kami yang berjudul Pemetaan Kabupaten Kota di Pulau Jawa berdasarkan kemiripan tingkat kelaparan, sampah makanan, dan tingkat kemiskinan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah SDM merupakan aset prerogatif sebuah bangsa. Dan menurut WHO, penduduk yang mengalami kekurangan gizi semakin meningkat signifikan sejak tahun 2014. Dan pada tahun 2014 hingga 2018 terjadi pembuangan sisa makanan sebesar 34,21 miliar ton. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu masalah yang lama dan rumit diselesaikan oleh pemerintah dari seluruh negara di dunia. Maka negara maju pun tak luput dari masalah tersebut. Nah, ketika masalah tersebut tidak sejalan dengan SDGs tujuan kedua tanpa kelaparan, ke-12 konsumsi dan produksi dan yang bertanggung jawab, dan ke-1 tanpa kemiskinan. Di Indonesia sendiri menempati posisi keempat sebagai negara dengan sampah makanan terbanyak di dunia. Dan menurut CPSN, sampah makanan merupakan sampah dengan persentase tertinggi di Indonesia. Di Pulau Jawa menempati urutan kedua sebagai pulau dengan rata-rata persentase sampah makanan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami adalah mengetahui pemetaan kabupaten kota di Pulau Jawa menurut kemiripan sampah makanan, kelaparan, dan kemiskinan pada tahun 2022, dan kami harap hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau dasar pertimbangan dan pendukung kepada pengambil keputusan dalam penerapan kebijakan di wilayah tersebut. Contoh dan metode penelitian, tingkat kelaparan yang digambarkan oleh POU merupakan proporsi dari suatu populasi di satu wilayah dengan nilai DHC lebih rendah dibandingkan DHR, yang penyebab utamanya adalah kemiskinan yang belum teratasi. Kemiskinan sendiri adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan maupun non-makanan. Atau sampah makanan, menurut Bappenas, mayoritas terdiri dari sampah-sampah dan sisa sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, telur, dan susu. Penelitian terkait yang jadi acuan kami adalah penelitian oleh Poco, Amira Sari, dan Vianto yang mengklasterkan food waste dengan variabel yang berbeda-beda, yang mana ketiganya menggunakan metode yang sama, yaitu Chemins clustering. Burci mengeksplorasi keterkaitan pangan, kesehatan, dan lingkungan serta perannya dalam mengatasi kekurangan mikronutrien kronis. Irani menyatakan bahwa food waste berubah seiring perubahan kebijakan oleh pengambil kebijakan, dan Parasigo menyatakan bahwa produktivitas sistem pangan berkurang karena food waste and loss. Variabel yang digunakan adalah POU atau tingkat kelaparan, periode kemiskinan, dan food waste sampah makanan yang disebut dari BPS dan PSIP-SN. Metode yang digunakan adalah DB-scan, yaitu clustering berbasis kepadatan dan memanfaatkan parameter epsilon dan min points untuk menentukan cluster. Tahapan pengujian ada 3, yang pertama pre-processing data, kedua processing data, dan ketiga model evaluation. Hasilnya adalah yang pertama pre-processing data, variabel POU dan kemiskinan memiliki jumlah observasi yang lengkap, 919, namun variabel food waste terdapat missing value sebanyak 40 observasi. Oleh karena itu, dilakukan imputasi dengan KNN distance untuk variabel food waste. Kemudian setelah dilakukan imputasi, kemudian menentukan tipping point dengan KNN distance, dan diperoleh tipping point pada epsilon antara 5 hingga 10 dan min points 1 hingga 5. Kemudian terpilih epsilon 9 dan min points 3 merupakan klaster terbaik dan terbentuklah 2 klaster. Ketiga adalah model evaluation, didapatkan nilai average load coefficient sebesar 0,4443 yang merupakan nilai epsilon 9 dan min point 1 hingga 3 serta epsilon 10 dengan min point 1 hingga 5. Berikut merupakan hasil klasternya sebanyak 114 di klaster 1 dan 5 di klaster 2. Klaster 1 memiliki nilai POU, food waste, dan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan klaster 2, yang mana pada variabel food waste itu sangat timpang, yang selisihnya sebesar 40%. Hasil klaster tersebut menunjukkan bahwa klaster 1 mungkin lebih menggambarkan Pulau Jawa secara keseluruhan, dan klaster 2 bisa saja merupakan pencelaran di Pulau Jawa karena jumlahnya yang hanya 5. Solusi yang dapat kami tawarkan dari penelitian terdahulu adalah fokus pada kehilangan pangan dan mempertimbangkan solusi terbaik untuk pengolahan sampah makanan di masa depan. Solusi pertanian, kolaborasi yang baik sepanjang rantai makanan farm to fork, sistem permintaan dan penawaran yang lebih cerdas, pengemasan yang inovatif menggunakan makanan yang tak terjual dan tak terkonsumsi untuk memberi makan hewan atau pembuatan kompos. Kemudian pemerintah diharapkan untuk menemukan solusi penanganan food waste agar angka kelaparan tak semakin naik, dan yang terakhir adalah pengaturan porsi makanan agar sisa makanan dan harga pangan dapat ditekan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah terbentuk 2 klaster dengan metode DB-scan dengan nilai epsilon sebesar 9 dan min points 3. Kemudian kedua klaster tersebut memiliki perbedaan nilai, yang mana klaster 1 memiliki nilai POU, food waste, dan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan klaster 2. Selain itu, hasil evaluasi menggunakan average load coefficient didapatkan nilai sebesar 0,4443 yang merupakan nilai terbesar dibandingkan parameter-parameter lainnya. Saran yang dapat kami berikan adalah penggunaan metode yang lebih advance seperti optics yang dapat menangani kepadatan laser yang lebih bervariasi dan menambahkan data kompos. Selain itu, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab besarnya selisih antara food waste, POU, dan kemiskinan pada masing-masing klaster, sehingga pemerintah mengetahui alasan terjadinya ketimpangan ini dan dapat menurunkan angka food waste, POU, dan kemiskinan di Pulau Jawa. Baik, terima kasih. Sekian penelitian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.